Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan membahas tentang materi yang ke-6, yaitu tentang Islamic worldview ya, kaitannya dengan hubungan Allah ya dengan hamba-hambanya, ya, begitu sebaliknya hamba-hambanya hubungannya dengan Allah, kemudian manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan alam. Ya. Yang ketika pada saat pertemuan yang kedua pernah saya sampaikan bahwasanya ruang lingkup di dalam kajian studi Islam itu tidak lain adalah mencakup pada 3 hubungan, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Dari 3 hubungan ini, ketiganya merupakan hubungan yang harus senantiasa harmonis, tidak boleh ada yang kemudian dipilih. Sehingga kesempurnaan Islam itu akan sempurna ketika 3 hubungan ini saling berkesinambungan dan saling harmonis ya. Misalkan gini, ketika orang itu beriman kepada Allah, maka kondisi pembicaraannya, omongannya, ya, kemudian akhlaknya itu juga menjadi baik. Perbuatan kepada hubungan dengan manusianya menjadi baik, dengan alamnya menjadi baik. Banyak hadis, banyak qaul ulama yang menjelaskan tentang hal itu. Misalkan gini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik. Perkataan baik ini adalah hablum minan nas. Tetapi sebelumnya ada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalam artian ketika orang itu semakin baik dalam hubungannya dengan Allah, maka secara otomatis hubungan dengan manusianya itu mestinya baik. Nah, sehingga sungguh aneh ketika ada orang kok hubungan dengan Allahnya baik, ibadahnya rajin dan lain sebagainya, tetapi omongannya kok tidak baik. Ya, yang menunjukkan bahwa hubungan dengan manusianya mestinya baik, itu ujarannya kebencian, fitnah dan lain sebagainya. Padahal ibadahnya rajin. Nah, ini tidak dikatakan Muslim yang sempurna seperti itu. Ya, begitu pula ada ungkapan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketika orang itu keimanannya sudah mulai sempurna, maka tingkat hubungan dengan alamnya juga semakin baik. Dia akan memperhatikan kebersihan, dia akan memperhatikan segala macam yang kaitannya dengan alam ya. Bukan kemudian alam itu dieksploitasi secara brutal ya, tapi dimanfaatkan dengan baik ketika memang hubungan dengan Allahnya menjadi baik. Sehingga 3 hubungan ini akan selalu berkesinambungan dan selalu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang kemudian segitiga ya, segitiga pengetahuan Islam itu selalu berhubungan dengan hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hablum minal alam. Kemudian dari itu juga ya, kaitannya dengan hubungan 3 hubungan tadi, itu ada kemudian muncul beberapa tanda-tanda kebesaran Allah yang juga itu ditelusuri dari 3 hubungan tadi. Ya. Yang pertama ada namanya ayat-ayat qauliyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang kemudian bisa dilihat, bisa ditelusuri melalui teks wahyu. Ya. Kita tidak mungkin menelusuri Allah, itu nggak mungkin. Hanya bisa melalui kalamullahnya. Ya. Sehingga hubungan dengan Allahnya bukan melalui dengan Allah langsung, tetapi melalui teks wahyu yang ada di situ. Sehingga kita mengenal bagaimana kehendaknya Allah, bagaimana kalamullah itu, ya, keinginan Allah itu ada semua di dalam teks wahyu. Yang walaupun memang sulit bagi kita untuk memahami hal itu, tetapi ada banyak kemudian hadis yang menjelaskan. Ya, di samping itu juga ada banyak para ulama tafsir yang juga mencoba untuk memberikan penafsiran kaitannya dengan ayat-ayat qauliyah ya yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga kita mengenal bahwa Al-Qur'an itu berisi tentang beberapa hal penjelasan tentang kebesaran Allah.
Allah misalkan menggambarkan bagaimana bentuk kiamat misalkan gitu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang dengan goncangan yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat saja, kita ambil contoh tsunami di Aceh itu kan sebelum tsunami itu kan ada gempa 9 SR ya, yang kemudian mengakibatkan tsunami. Nah, padahal 9 SR dan isi bumi pun tidak keluar ya. Ada magma, ada lava, ada timah panas, ada pokoknya macam-macam, tidak keluar sama sekali. Hanya gempa, terus kemudian air laut muntah. Muntahnya pun tidak semuntah seluruhnya, tetapi itu mampu membuat heboh. Ya. Bahkan 100.000 orang itu meninggal dunia akibat muntahan dari air laut yang hanya sedikit dari air laut itu sendiri. Nah, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang kalau kita lihat dari tanda kiamat itu malah lebih heboh lagi dibandingkan itu. Lebih dahsyat lagi. Goncangannya bisa mengeluarkan seluruh isi bumi. Ya, bayangkan isi bumi itu isinya apa saja, itu kan luar biasa. Nah, itu tanda-tanda kebesaran Allah yang kita bisa telusuri, yang kita bisa analisis melalui teks wahyu Al-Quran maupun hadis. Kemudian ada ayat-ayat nafsiyah. Ayat-ayat nafsiyah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita saksikan di diri kita, di manusia itu sendiri. Ya, kita teliti satu persatu anggota tubuh kita misalkan. Kenapa mata kita dua? Ya, betapa hebatnya Allah menciptakan mata manusia itu dua saja. Kenapa tidak 5 gitu ya? Kenapa tidak 10 misalkan? Kenapa mata manusia itu ada di depan? Kenapa nggak di samping kayak ayam misalkan gitu? Ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah dari penciptaan itu kita akan teliti, akan telusuri kenapa seperti itu. Kenapa lubang hidung misalkan arahnya ke bawah lubangnya? Kenapa tidak ke atas lubangnya? Nah, kalau lubangnya ke atas misalkan kena hujan-hujanan keselepek ya, karena kemasukan air itu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah ada pada diri kita. Bahkan dokter penyakit dalam, padahal ruang lingkup perut kita ya, ruangan perut kita itu sangat kecil ya, dibandingkan alam semesta ini. Perut kita itu sangat kecil, space-nya itu sangat kecil sekali. Tetapi para dokter penyakit dalam itu belajar berpuluh-puluh tahun dari dulu sampai sekarang ya, itu selalu update dalam hal keilmuan kaitannya dengan penyakit dalam. Padahal cuma sedikit. Itu kenapa bisa seperti itu? Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Yang ada pada diri kita saja itu bisa ribuan, bisa jutaan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada tubuh manusia itu sendiri. Makanya ketika orang itu man arrofa nafsahu faqad arrofa Allah, itu dalam sebuah ucapan tasawuf ya, barang siapa orang itu mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Kalau kita mengenal bahwa kebesaran Allah itu ada pada diri kita, maka kita akan semakin memuji Allah, akan semakin mengenal Allah. Allah ternyata luar biasa. Allah ternyata maha agung, Allah maha kuasa, dan begitu seterusnya. Sehingga dari diri kita saja itu sudah luar biasa. Kemudian ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini berarti tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita saksikan di alam semesta, di lingkungan kita. Ya, yang kita lihat di lingkungan. Misalkan saja semut. Ya. Semut itu bagaimana kalau kita kemudian teliti. Ya, bagaimana cara makannya, bagaimana ususnya, bagaimana jantungnya, bagaimana kotorannya, ya, kemudian bagaimana berkembang biaknya. Terus semut itu kalau ketemu dengan kawannya itu kan seakan-akan salaman itu ya, seakan-akan itu kayak cipika-cipiki lah kayak gitu ya, semacam kayak gitu. Kok begitu akrab itu? Maksudnya apa ya? Nah, itu kan baru semut itu tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal hewan banyak, belum lagi lingkungan, belum lagi ciptaan Allah yang jamid, yang kaku, yang keras gitu ya, batu, kayu. Itu gimana itu? Oh, luar biasa. Kalau kita mengenal alam, belum lagi yang ada di lautan, belum lagi yang ada di daratan yang penuh di hutan misalkan gitu ya, di daratan gurun pasir dan lain sebagainya. Kemudian di luar angkasa misalkan itu semua adalah ayat-ayat kauniyah yang semuanya itu bisa kita telusuri, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah ya,
Dan ini merupakan sisi di mana kita ya, antara manusia ya kemudian Allah sebagai Tuhan dan juga alam ya sebagai bagian dari apa yang bisa kita saksikan dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Kemudian akhlak juga meliputi tiga hal ini ya. Meliputi hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan juga hubungan dengan alam semesta. Ada akhlak kepada Allah, misalkan bertakwa, kita bersyukur kepada Allah, kita bertawakal ya. Dan itu semua adalah merupakan akhlak kita sebagai manusia, sebagai makhluk untuk berakhlak kepada Allah. Ya. Kemudian akhlak kita kepada manusia terbagi dua. Ya. Ada akhlak kepada Rasul dan ada akhlak kepada manusia biasa. Kalau kepada Rasul kita tempatkan misalkan Rasul itu sebagai manusia pilihan Allah. Kita benarkan kerasulannya, kita benarkan risalahnya, kita jadikan sebagai Rasul itu sebagai panutan, uswatun hasanah dalam kehidupan. Kemudian akhlak kepada manusia, misalkan berbakti kepada orang tua, sopan kepada yang lebih tua, sayangi orang-orang yang lebih muda, menghormati tamu, menghormati tetangga, dan lain sebagainya. Itu akhlak kepada manusia. Kemudian akhlak kepada alam, ya. Bagaimana kita memperhatikan hewan, ya, memperlakukan hewan dengan baik, tumbuh-tumbuhan, dijaga, dilestarikan, benda-benda yang tidak bernyawa juga kayak batu, kayu, dan lain sebagainya, itu juga memiliki peran tertentu yang harus kita gunakan untuk kemudian kemanfaatan kehidupan itu sendiri, kehidupan alam tentunya. Kemudian selanjutnya kita preteli satu persatu ya, kita definisikan atau kita jelaskan satu persatu kaitannya dengan tiga hubungan tadi ya. Hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Ya. Jadi manusia itu kan makhluk Allah, sementara Allah itu adalah Kholik, pencipta manusia. Jelas kalau antara makhluk dengan Kholik, jelas tidak selevel. Gitu. Ya, jadi tidak ada kemudian sifat yang boleh silakan diikuti oleh manusia, ada sifat yang khusus itu dimiliki oleh Sang Kholik. Oleh karena itu, kalau ada sifat khusus yang dimiliki oleh Sang Kholik, maka makhluk tidak boleh memiliki sikap itu. Di antaranya apa? Sikap yang kemudian yang hanya khusus dimiliki oleh Kholik, oleh pencipta, oleh Allah, adalah di antaranya sifat sombong, sifat angkuh. Itu adalah merupakan sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang disebutkan bahwa sifat sombong itu, arogansi itu adalah baju kebesaranku, kata Allah. Dan kebanggaan diri adalah selendangku. Maka siapapun yang manusia menandingiku dengan salah satu dari keduanya, yaitu merasa arogan, sombong, kemudian merasa bangga diri, maka aku akan melemparnya ke dalam neraka. Nah, ini berarti sifat yang memang khusus hanya dimiliki oleh Sang Kholik. Karena kita Kholik dengan makhluk itu beda level, maka harus kita bedakan sifat yang mana yang kemudian hanya bisa dimiliki oleh Kholik dan mana yang kemudian bisa kita tiru dari sifat Kholik itu. Jangan sampai kemudian sifat yang khusus bagi Kholik kok kemudian dimiliki oleh makhluk. Nah, ini karena tidak selevel ya, sehingga nggak boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sebuah hadis menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamalal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan. Hanya mithqalu dzarrah. Mithqalu dzarrah itu ya ibaratnya itu kecil banget. Kalau dikaitkan dengan biasa pemaknaannya itu adalah biji sawi, sangat kecil sekali. Sekecil apapun ada sifat sombong di dalam hatinya, itu tidak akan masuk surga. Ini menandakan bahwasanya hubungan manusia dengan Allah itu harus memposisikan manusia itu sebagai makhluk, Allah sebagai Kholik. Ada sifat yang khusus sebagai Kholik, yaitu sombong, yang tidak boleh kemudian dimiliki oleh makhluk. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus itu? Apakah itu termasuk sombong, Kanjeng Nabi? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, sesungguhnya Allah itu sangat jamil, indah, dan menyukai keindahan. Yuhibbul jamal. Allah itu jamil dan yuhibbul jamal. Jadi selama orang itu memakai baju baru,
sandal baru itu tidak ada sifat sombong, dalam artian sifat sombong itu berarti menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, selama masih wajar dalam artian bahwa karena Allah itu adalah indah dan suka keindahan, tentunya bagian dari memakai baju yang bagus, sandal yang bagus, itu merupakan bagian dari supaya kita disukai oleh Allah karena Allah suka keindahan. Akan tetapi kalau dari keindahan itu memunculkan sifat sombong, meremehkan orang lain, nah itu yang tidak boleh di situ. Kemudian hubungan antara manusia dengan Allah, karena kita makhluk dan Allah adalah Khalik, maka hubungannya adalah kita sebagai makhluk harus menghamba, harus menyembah Allah, ya, harus beribadah kepada Allah. Di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya memang Allah menciptakan manusia itu supaya manusia itu beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu ada tujuan kenapa kok makhluk beribadah kepada Sang Khalik, kepada Allah. Yang pertama, supaya tercipta hubungan yang harmonis antara Allah dan makhluknya. Ya. Bagaimana kemudian hubungan harmonis itu terjalin dengan baik, maka tentunya ibadah itu merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu, ya. Sehingga dari hubungan harmonis itu, ya, kita akan semakin mantap dalam hal ibadahnya. Kemudian tujuan makhluk beribadah kepada Allah adalah sebagai rasa syukur. Allah telah menciptakan kita, Allah telah memelihara kita sampai sekarang ini, Allah mengangkat kita sebagai makhluk yang paling sempurna, Allah kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang ada di muka bumi ini, Allah memenuhi segala kebutuhan kita, memberi rezeki kepada kita, itu semua ya, rasa syukur kita buktikan, kita manifestasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tujuan makhluk beribadah kepada Sang Khalik adalah Allah ingin mengetahui sejauh mana kepatuhan para makhluknya terhadap perintah-perintahnya. Makanya Allah ketika makhluk itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin takarub, semakin banyak ibadahnya, maka Allah akan semakin senang, ya. Karena berarti menunjukkan bahwa kepatuhan seorang makhluk kepada perintahnya itu semakin nyata ketika seorang makhluk itu melakukan ibadah dengan penuh semangat, apalagi sampai lillahi ta'ala, ikhlas, dan lain sebagainya. Kemudian kepatuhan dan tidak kepatuhan manusia itu akan memberikan nasib, mempengaruhi nasib mereka di akhirat, ya, yaitu apakah dia masuk surga ataukah juga masuk neraka. Sehingga disinilah kemudian ada ayat Al-Quran disebutkan, ya, walam naku minal musallin. Ini dalam kisah ini malaikat itu bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka. Kalian kok kenapa masuk neraka? Kata malaikat. Kemudian mereka mengatakan walam naku minal musallin. Dalam ayat Al-Quran yang disebutkan, kami dulu tidak pernah sholat, makanya kami masuk neraka. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya ketidakpatuhan itu mengakibatkan dan mempengaruhi manusia kaitannya dengan nasibnya nanti. Kemudian ibadah juga memberikan rasa aman dan rasa damai kepada manusia itu sendiri ketika menjalankan ibadah. Karena ibadah itu adalah bagaimana makhluk itu mendekatkan diri kepada Sang Khalik, sehingga akan merasa nyaman ketika beribadah itu. Tidak mungkin nggak nyaman gitu maksudnya. Berarti kalau ketika ada orang beribadah itu tidak nyaman, tidak damai, tidak merasa tenang, itu berarti orang itu tidak memaknai ibadah dengan baik. Kayak misalkan gini, anak kecil ketika berada di sisi ibunya, nah itu kan damai. Tadinya nangis gitu ya, terus kemudian mendekat pada ibunya, meluk ibunya, gitu ya, digendong ibunya, itu akan merasa damai dan nyaman. Begitu juga kita manusia, ketika kita sedang banyak masalah, ketika banyak kesibukan dan lain sebagainya yang mengakibatkan kita itu merasa butuh ada sandaran, maka ketika beribadah itulah kayak ibaratnya anak kecil yang kemudian bersandar ke ibunya yang merasa nyaman, tenang, damai. Kemudian tujuan makhluk beribadah kepada Sang Khalik juga untuk menghilangkan rasa takabur. Karena apa? Karena kita ini lemah.
Ya, sekaligus juga bentuk ekspresi kelemahan manusia. Kita ini lemah, kita ini butuh sang kholik. Sehingga rasa takabur itu ketika kita semakin banyak ibadah, rasa takabur, rasa sombong tadi itu akan hilang. Ya. Kenapa? Karena kita akan merasa bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, kita ini lemah, kita ini butuh pada Allah, sehingga kita tidak pantas yang kemudian sombong itu. Semakin banyak orang itu ibadah, dan ibadah itu semakin berkualitas, tidak hanya banyaknya ibadah, tapi juga kualitas ibadahnya semakin baik, maka sifat sombong dan takabur itu akan semakin hilang. Karena kita akan semakin yakin, percaya bahwa Allah lah yang kemudian Maha Agung, Maha Besar, dan kita tidak sebagai makhluk tidak layak untuk kemudian merasa paling hebat. Kemudian kaitannya dengan itu, ya, maka perlu ada memaknai, ya. Jadi memaknai ibadah, ya, memaknai ibadah kepada Allah itu ada kaitannya dengan hikmah. Ya. Ada lillahi ta'ala, ada taqarrub ilallah, ada jihad fisabilillah. Misalkan hikmah, ya. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya ketika apa yang terjadi pada kita itu berupa kebaikan, maka kita langsung arahkan itu kepada Allah. Tetapi kalau sesuatu yang menimpa kita itu sesuatu yang buruk, maka kita langsung arahkan kepada diri kita. Contoh gini, kalau kalian, ya, ini kalau yang pelajar, mahasiswa, kaitannya dengan ujian. Kalau ujiannya lulus, maka jangan kemudian diarahkan kepada kita. Ya. Tetapi arahkan terlebih dahulu kepada Allah. Karena ujian yang kita lulus itu karena semua adalah berkat bi'aunillah, dengan berkat pertolongan Allah. Ya, fadlu minallah lah gitu. Tapi kalau gagal, jangan kemudian mendahulukan diarahkan kepada Allah, tapi arahkan kepada diri kita. Misalkan ujiannya gagal, maka arahkan bahwa apa yang terjadi itu adalah merupakan kesalahan saya. Mungkin saya kurang teliti, mungkin saya kurang belajar, mungkin saya kurang fokus, mungkin saya banyak pikiran dan lain sebagainya. Ya, itu jadi diarahkan terlebih dahulu kepada diri kita. Kalau itu yang buruk. Tapi kalau yang baik, maka itu arahkan kepada Allah. Karena semua itu adalah fadlu minallah. Bukan kemudian saya ini tahu nggak lulus ini karena saya semalaman suntuk, tidak tidur, belajar terus. Nah, itu berarti sombong jadinya. Ya, terkesan seperti itu. Tapi kalau kemudian gagal ujiannya, malah langsung diarahkan kepada Allah. Saya gagal ini ya sudah suratan takdir dari Allah. Ya, ini adalah takdir yang saya terima. Saya harus ikhlas karena semua yang terjadi ini adalah semuanya karena Allah. Nah, itu kan kebalik, ya. Jadi kalau sesuatu yang baik itu arahkan terlebih dahulu kepada Allah, sementara kalau sesuatu yang terjadi pada diri kita itu semakin yang sayyi'ah, yang buruk, maka arahkan pada diri kita. Inilah hikmah dari apa yang kita terjadi pada diri kita. Kalau sesuatu yang baik, bahagia, arahkan pada Allah. Kalau sesuatu yang itu menimbulkan sesuatu yang buruk dan lain sebagainya, itu arahkan pada diri kita. Dan ini sistem ibadah kita kepada Allah dengan mengetahui hikmah seperti itu. Kemudian selanjutnya, kaitannya dengan ibadah kepada Allah tentunya lillahi ta'ala, ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi apa yang kita jalani ini, ya, itu semua adalah Allah. Ya, kita punya kekayaan, ya, adalah karena Allah. Nah, gitu. Oleh karena itu kalau nanti di akhir-akhir perkuliahan kita akan ada penelitian, ya. Misalkan tentang zakat. Nah, nanti zakat diarahkan pada penelitian yang lebih mengarah kepada apa? Kalau mengarahnya hablum minallah berarti memandang bahwa zakat ini adalah ibadah kepada Allah. Semakin kita rajin zakat, ya, semakin kita rajin sedekah misalkan, maka kita akan semakin mendekatkan diri pada Allah dan kita percaya bahwa apa yang dirizkikan Allah itu ada hak milik orang lain. Apa yang Allah rizkikan itu perlu kita syukuri dengan cara kita membantu yang lain, berbagi kepada yang lain. Dengan kita sedekah berarti kita juga kalau kaitan dengan hubungan dengan Allah
berarti kita juga bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena harta ini adalah titipan Allah. Nah, gitu. Itu kalau penelitiannya diarahkan kepada hablum minallah. Ada juga kalau misalkan zakat atau sedekah kemudian diarahkan kepada hubungan dengan manusia. Nanti arah penelitiannya nanti kaitannya dengan zakat yang hubungan dengan manusia, berarti arahnya adalah bagaimana zakat itu mampu mengentaskan kemiskinan, misalkan gitu ya. Mampu mensejahterakan rakyat. Nah, misalkan gitu. Ya, dana zakat yang terkumpul itu akan digunakan untuk sesuatu yang kemaslahatan umum. Nah, misalkan gitu. Itu kalau pendekatannya dengan hablum minan nas. Kalau pendekatannya hablum minal alam, ya ada juga yang kaitannya dengan misalkan zakat dengan dengan kekayaan alam, misalkan gitu, berbagi dan lain sebagainya. Nah, misalkan bantuan dengan kekayaan alam yang ada dan lain sebagainya, itu kan pendekatan-pendekatan. Makanya nanti di akhir pertemuan kita ya akan ada aspek kaitannya dengan penelitian ya, penelitian tentang studi Islam. Ya. Kalian jurusannya misalkan berarti ES ya, ekonomi, maka bagaimana kemudian arahnya misalkan apa yang diarahkan di dalam zakat misalkan atau kaitannya dengan harta kita, maka arahnya ke ekonomi. Bagaimana mengembangkan supaya nafkah menafkahi keluarga itu semakin baik sehingga anggota keluarga itu tidak jatuh miskin. Ya, karena kalau tidak jatuh miskin berarti kan tidak meminta-minta. Jangan sampai kemudian dari keluarga kita itu ada orang di antara keluarga kita ada yang meminta-minta, ya, ada yang ngemis-ngemis, ada yang ngamen, gitu kan. Nah itu bagaimana supaya itu ya bentuklah ekonomi yang baik. Nah misalkan gitu. Jadi pendekatannya pendekatan yang sekiranya itu bisa cocok untuk kalian ketika meneliti tentang studi Islam. Makanya pentingnya mata kuliah metodologi studi Islam itu adalah kaitannya dengan itu. Kita ngecek arahkan kemana ini penelitian kita ini. Kita arahkan ke sisi mana, pendekatan mana, supaya jelas arahnya itu. Kemudian selanjutnya ibadah kepada Allah itu adalah kaitannya dengan takorub ilallah. Ya. Takorub mendekatkan diri kepada Allah itu ada dua konsep. Kalau di dalam ilmu tasawuf ya, ada yang namanya tanazul. Tanazul itu Allah memiliki sifat uluhiyah, sifat Tuhan, yang kemudian dalam gambarannya Allah kemudian menurunkan sifat uluhiyahnya menuju sifat makhluk. Ya, ini yang saya sebutkan di dalam PPT ini ada hadis qudsi ya. Nah, hadis qudsinya cukup menarik ini kalau kita gambarkan ini. Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah yabna adam maridtu falam ta'udni. Allah nanti di hari kiamat akan berfirman kepada manusia. Wahai manusia, yabna adam, maridtu, saya sakit. Ya, saya dulu itu sakit. Falam ta'udni, tapi kenapa saya sakit kok kamu tidak mau menjengukku? Manusia heran, loh bingung kan mau jawab apa? Ya Robbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana ya Robbi, engkau itu kan Tuhan. Bagaimana kami akan menjenguk engkau? Engkau itu kan Tuhan. Kemudian Allah menggambarkan, ama alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu. Kamu tahu kan hamba saya si Anu, si namanya si A, misalnya gitu ya. Dia sedang sakit. Kenapa hamba saya si A itu sedang sakit, kamu tidak mau menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Ingat, kalau kamu mengetahui bahwasanya kalau kamu menjenguk hambaku yang sedang sakit itu, maka sungguh kamu akan menemukanku di sana. Makanya tidak heran kemudian orang yang sedang sakit itu doanya mustajab. Kenapa? Allah sedang tanazul. Nah itu, Allah sedang menurunkan sifat uluhiyahnya menuju sifat makhluk. Dan di sana hadir dalam sifat makhluk, dalam bentuk sifat makhluk. Ya. Yaitu Allah mendekatkan dirinya ya melalui sakitnya seseorang yang kemudian kalau kita jenguk, kita berarti sedang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian lanjutannya, ya ibna Adam istato'amta. Ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan
Allah menggambarkan zatnya itu sedang kelaparan, ya, sedang kelaparan. Wahai manusia, saya ini lapar, kelaparan. Kenapa kamu tidak memberiku makan? Loh, bagaimana ya Robbi? Engkau itu kan Tuhan. Bagaimana saya memberikan engkau makan? Itu loh, ada hambaku si Anu, si A, itu sedang kelaparan, sedang minta makan. Nah, kenapa kamu tidak memberinya makan? Kalau kamu memberinya makan kepada hambaku yang sedang kelaparan itu, kamu pasti akan menemukanku di sana. Ya. Kemudian Allah menggambarkan lagi, saya sedang kehausan, kenapa kamu tidak memberiku minum? Bagaimana kami memberikan engkau minum? Engkau kan Tuhan. Itu loh, hambaku yang sedang kehausan, si A itu sedang kehausan. Kenapa kamu tidak memberinya minum? Kalau kamu memberinya minum, kamu pasti akan menemukanku di sana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini konsep tanazul. Allah mendekatkan diri kepada hambanya dengan cara bagaimana kemudian Allah menurunkan sifat uluhiyahnya menuju sifat makhluk. Begitu sebaliknya, kita yang kemudian di sisi lain kita kemudian diajak untuk taroki, ya. Taroki itu kita dinaikkan. Kita memiliki sifat-sifat makhluk tapi dinaikkan untuk memiliki sifat-sifat uluhiyah. Misalkan contohnya, kita puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh syahwat dan tidak lain sebagainya gitu ya, tidak boleh apa-apa, padahal awalnya boleh, makan kan boleh sebelum puasa. Ya. Minum boleh awalnya. Syahwat bersyahwat pada sesuatu yang halal suami istri boleh, silakan. Tetapi ketika sedang berpuasa tidak boleh itu semuanya. Kenapa tidak boleh? Karena kita diajak masuk ke dunia ke alam uluhiyah, di mana di alam uluhiyah itu tidak ada yang namanya makan, minum. Malaikat itu kan nggak makan, ya malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak punya syahwat, nggak beristri itu, ya, nggak punya anak, karena memang nggak ada syahwatnya, nggak minum, nggak makan, nah itu loh. Jadi kehidupannya udah biasa seperti itu. Nah kita aneh kalau nggak makan, nggak minum aneh, nah itu karena kita memang kehidupannya gitu. Nah kita diajak ketika berpuasa, diajak untuk masuk ke dunia yang tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada syahwat. Ketika kita sholat, kita takbiratul ihram, maka segala apapun yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh syahwat di dalam sholat. Bahkan sholat lebih tinggi dibandingkan puasa. Kalau puasa ngobrol masih boleh, kentut masih boleh kalau puasa. Tapi kalau sholat ngobrol, batal sholatnya. Kentut batal. Nah, ini ya. Gerakan lebih daripada 3 kali batal. Puasa, olahraga, main bola, boleh, silakan. Lagi puasa, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sholat, kok main bola, tidak boleh. Batal sholatnya. Nah, berarti sholat itu lebih tinggi sebenarnya tingkat tarokinya ketika kita diajak untuk melakukan perjalanan spiritual, ya, seorang hamba untuk menuju Allah itu mendekati Tuhannya itu dengan cara taroki. Kita diajak untuk masuk ke dunia di mana dunia itu adalah dunia di luar batas manusia, ya dunia manusia. Sehingga apapun yang kemudian awalnya dibolehkan pada diri manusia sekarang tidak boleh lagi. Kemudian jihad fisabilillah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jihad ini jangan diartikan jihad yang spesifik ya, hanya perang saja tidak. Mencari ilmu juga jihad fisabilillah. Berusaha untuk senantiasa berada di jalan Allah. Masuk mencari ilmu, ya, bersedekah, semuanya itu ada. Ya. Oleh karena itu jihad ini kok ada orang yang jihadnya seperti itu. Itu karena ada pemahaman. Ada pemahaman jihad itu secara tekstual, ada kontekstual, dan ada substansial. Kalau semakin tekstual itu biasanya akan keras ini biasanya. Karena sangat letterlek sesuai teks. Ya. Ada yang kontekstual, ya, sesuai situasi dan kondisi. Ada yang substansi. Substansi itu berarti inti. Ya. Intinya itu apa? Nah, jadi perbedaan tekstual dan substansial ada yang kemudian misalkan FPI ya. FPI itu jihadnya itu tekstual itu. Ya. Sehingga agak keras ya. Tapi kalau ormas yang lain, misalkan NU, itu lebih substansi, kontekstual, dan substansi. Sehingga tidak kemudian melalui simbol, tapi melalui substansinya apa. Kemudian kaitannya dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia. Kita tahu bahwasanya ada ayat
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita ini diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Karena manusia itu tidak bisa lepas dari manusia yang lainnya. Kita makan ini apa makan? Makannya itu dari mana? Oh, dari nasi. Nasinya dari mana? Dari padi. Padinya siapa yang nanam? Petani. Nah, gitu kan. Dan begitu seterusnya itu ada banyak arah ke manusia-manusia yang lainnya. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Oleh karena itu, maka hubungan manusia dengan manusia harus baik. Yang kemarin yang ketika pada pertemuan pertama saya sampaikan, ada ukhuwah, konsep ukhuwah dalam Islam. Ada ukhuwah Islamiyah, yang itu persaudaraan sesama muslim. Ada ukhuwah watoniyah, yang itu tidak mengikat pada hanya seorang muslim saja, tetapi warga negara Indonesia. Sesama warga negara tidak peduli ras, tidak peduli agamanya, tidak peduli sukunya, yang namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar warga negara, maka harus dijalin dengan baik. Kemudian kalau tidak Islamiyah, tidak watoniyah, ya berarti sesama manusia. Kita ini sama manusia, kita ini sama-sama berasal dari nenek moyang yang sama. Sehingga persaudaraan itu harus selalu ada, tidak mengatakan apapun. Ya. Jadi kalau itu kita dengan non muslim, orang non muslimnya itu di luar negara kita, ya berarti ukhuwahnya basyariah, ukhuwah yang antar sesama manusia yang sama-sama satu nenek moyang. Kemudian manusia berhubungan dengan alam. Ya, ada 3 bentuk. Ya. Alam ini kan merupakan sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran atau kekuasaan Allah yang tadi saya sampaikan ayat-ayat kauniyahnya. Ayat-ayat kauniyah ini, alam ini adalah merupakan objek bagi kita, sarana bagi kita untuk mengenal kebesaran Allah. Kemudian alam semesta ini kan merupakan sumber daya, diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Maka tujuannya untuk memenuhi kehidupan manusia kok alamnya dilakukan eksploitasi dengan serampangan. Gitu. Maka ya harus dilestarikan, supaya apa, kemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan manusia, hidup manusia itu semakin ada. Makanya bercocok tanam, ya, bertani dan lain sebagainya itu diantaranya adalah memenuhi kebutuhan manusia, ya, dengan cara yang baik tentunya. Kemudian manusia mempunyai kewajiban untuk melihara alam untuk keberlanjutan hidupnya, itu tadi sebagai ketahanan pangan dan lain sebagainya itu dari alam semuanya. Ya. Kemudian orang ahli fikih ketika menyampaikan bahwasanya ada kebijakan hukum kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, ya harus mementingkan masyarakat luas, harus mementingkan kaitannya dengan keuntungan dan kerugian itu, ya, memperhatikan mana yang untung, mana yang rugi. Nah, kalau misalkan ada keuntungan tapi ada kerugian, kita prioritaskan menghilangkan kerugian itu. Misalkan eksploitasi tanah, eksploitasi hutan, ya, itu tidak boleh, padahal kayunya ya bermanfaat juga untuk bikin kayu, bikin rumah, bikin lemari, bikin meja dan lain sebagainya. Tetapi kalau eksploitasinya serampangan, maka alam akan hancur. Maka harus dihindari seperti itu.